Pemirsa, jelang Tahun Baru Imlek, warna emas dan merah kembali menghiasi pasar Glodok. Para pedagang kembali menjajakan berbagai ornamen seperti lampion hingga angpau. Lampion menjadi ornamen favorit warga untuk menghiasi rumah mereka saat Tahun Baru Cina atau Imlek. Selain lampion, ornamen dengan gambar macan juga diincar dalam perayaan Tahun Macan Air kali ini. Para pedagang menilai bahwa Imlek tahun ini masyarakat lebih antusias dibandingkan tahun lalu. Guna mengurangi kemacetan lalu lintas, perubahan di pasar Glodok dilakukan. Di antaranya bentuk pasar yang kini lebih menjorok masuk ke dalam gang. Kecuali gerabah kayaknya ada. Kayaknya ada. Oh iya. Nontonnya pakai pes. Menjelang Tahun Baru Imlek, pengrajin lampion di kawasan Jalan Gunung Batu, Kota Bandung mulai kebanjiran orderan. Dalam satu hari, 50 lampion diproduksi ke berbagai daerah di Jawa Barat. Lampion menjadi ornamen favorit warga untuk menghiasi rumah mereka saat Tahun Baru Cina atau Imlek. Selain lampion, ornamen dengan gambar macan juga diincar dalam perayaan Tahun Macan Air kali ini. Para pedagang menilai bahwa Imlek tahun ini masyarakat lebih antusias dibandingkan tahun lalu. Guna mengurangi kemacetan lalu lintas, perubahan di pasar Glodok dilakukan. Di antaranya bentuk pasar yang kini lebih menjorok masuk ke dalam gang. Menjelang Tahun Baru Imlek, pengrajin lampion di kawasan Jalan Gunung Batu, Kota Bandung mulai kebanjiran orderan. Dalam satu hari, 50 lampion diproduksi ke berbagai daerah di Jawa Barat. Menyambut Hari Raya Imlek yang jatuh pada 1 Februari mendatang, toko dan tempat pembuatan lampion mulai kebanjiran orderan. Salah satunya pengrajin di kawasan Jalan Gunung Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pengrajin ini mulai memproduksi lentera khas Tionghoa guna memenuhi pesanan dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dengan tema bunga sakura, 50 lampion diproduksi dalam satu hari. Di samping itu, pemesanan lampion ini meningkat hampir 100% dibanding dengan tahun sebelumnya. Ada kenaikan juga ya dibanding pandemi kemarin. Sepi banget, tapi alhamdulillah sekarang udah pemulihan mungkin. Berapa persen kenaikannya, Bu? 75 sampai 100% ya. Hampir 100%. Ya, hampir 100%. Sementara di kota Solo, Jawa Tengah, datangnya perayaan Tahun Imlek tahun ini membawa berkah karena pesanan lampion terus mengalir dari dalam kota hingga luar Pulau Jawa. Kebanyakan lampion dipesan untuk dekorasi restoran, dekorasi hotel, rumah, kantor, wedding party, hingga menghias kawasan taman kota. Dibanding pandemi kemarin, tapi juga kurang ramai dibanding belum pandemi. Untuk yang besar ini kita pesanan dari Riau, untuk yang custom ini kita kirim ke Balikpapan. Kemungkinan 60-40 mas. Mungkin hampir menyamai lah. Untuk harga di Istana Lampion ini cukup bersaing, dari harga Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung ukuran dan bahan dasarnya. Dari Bandung dan Solo, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kaum muda kini memiliki satu lagi ruang kreatif dan seru untuk menghabiskan waktu. Berlokasi di kawasan Pasar Baru, Pos Blok hadir sebagai tempat nongkrong baru anak-anak muda. Pemirsa, bosen nggak sih dengan tempat nongkrong yang itu-itu aja? Tapi saya punya solusinya nih, di mana kita bisa nongkrong asyik
dan juga dapat ide-ide kreatif. Di mana lagi kalau bukan di Pos Blok Jakarta. Apa aja sih yang bisa kita nikmatin di sini? Yuk, ikuti saya. Meski baru dibuka pada Oktober 2021, Pos Blok yang saat ini dikelola oleh PT Ruang Kreatif Pos langsung menjadi tempat nongkrong hits untuk keluarga terlebih bagi kaula muda. Berlokasi di gedung Villa Teli, Jakarta, Pos Blok berusaha menggabungkan wisata sejarah dengan ekonomi kreatif. Dengan sentuhan ide-ide segar, gedung bersejarah ini ramai dikunjungi wisatawan. Begitu masuk ke gedung Pos Blok, kita akan disambut dengan bangunan megah dengan arsitektur Eropa. Gedung ini merupakan peninggalan Belanda yang dulunya difungsikan sebagai kantor pos. Selain gaya arsitektur yang bersejarah, kita juga bisa menemukan berbagai toko yang menjual produk ekonomi kreatif. Mulai dari barang antik, pernak-pernik, tas, baju, dan lain-lainnya ada di sini. Ide awalnya kita memang berasal dari sebuah creative hub ya. Kita sudah pernah sukses membuka creative hub di area Jakarta Selatan dengan nama M Block Space. Dan sekarang kita berkolaborasi dengan PT Pos, akhirnya ngebuka creative hub lagi di Jakarta Pusat dengan nama Pos Blok. Karena berkolaborasi dengan PT Pos. Nah, sebagai creative hub tentunya kita punya kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi kreatif Indonesia tentunya. Gitu. Jadi kita di sini nge-support pergerakan UKM, talenta lokal, dan juga untuk semua hal yang nge-build perekonomian Indonesia kreatif yang ada di Indonesia tentunya. Tahu Pos Blok dari TikTok. Kalau sudah lelah berkeliling menikmati arsitektur bersejarah, kalian juga bisa bersantai di taman. Nah, gimana pemirsa? Seru kan nongkrong di Pos Blok yang jadi ruang kekinian buat anak-anak muda sekarang? Tunggu apa lagi buat kalian yang mau ngopi, beli pernak-pernik, atau cuma sekedar foto-foto, langsung aja ke sini bareng teman-teman ataupun keluarga. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Erin Nugraha, Ainus melaporkan. iNews Siang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Sesaat lagi tetap bersama kami.